Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel Ayam Coklat dan kali ini kita akan membahas sudut antara dua vektor. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya, agar supaya saya lebih bersemangat dalam membagikan video-video pembelajaran seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Nah, kalau saya gambarkan, kira-kira gambarnya seperti ini. Saya punya vektor A, saya punya vektor B, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Maka dari pembahasan kita di video yang lalu tentang perkalian titik dari dua buah vektor, kita dapati bahwa vektor A kali titik vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Nah, kalau rumus ini sedikit kita modifikasi, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya. Nah, kalau panjang vektor A dan panjang vektor B kita kali silang ke bawah, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Oke, jadi cos theta sama dengan vektor A kali titik vektor B bahagi panjang vektor A kali panjang vektor B, dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Kemudian vektor A dan vektor B keduanya bukan merupakan vektor 0. Oke teman-teman ya. Oke, jadi cos theta sama dengan vektor A kali titik vektor B bahagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, misalkan vektor A sama dengan X1Y tambah Y1J tambah Z1K, dan vektor B sama dengan X2Y tambah Y2J tambah Z2K. Maka kalau rumus dari perkalian titik vektor dan panjang vektor kita substitusikan, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, tetapi yang kita baru dapat baru cos theta. Yang kita perlukan adalah theta atau sudutnya. Maka tetanya atau sudutnya kita cari dengan menggunakan rumus cos pangkat min 1 dari vektor A kali titik vektor B bahagi panjang vektor A kali panjang vektor B, atau theta sama dengan arc cos. Nah, cos pangkat min 1 ini sama saja dengan arc cos. Jadi ini cos pangkat min 1 juga seringkali dibaca sebagai arc cos. Nah, untuk lebih memahaminya, kita mulai dengan contoh soal. Diketahui vektor U sama dengan 1, 0, min 2, dan vektor V sama dengan min 2, 4, min 1. Tentukanlah besar sudut antara vektor U dan vektor V. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu perkalian titik dari vektor U kali titik vektor V. Sama dengan X kali X, Y kali Y, Z kali Z. Maka 1 kali min 2, tambah 0 kali 4, tambah min 2 kali min 1. Maka hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita cari panjang vektor. Panjang vektor U sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Bagi teman-teman yang sudah lupa dengan cara mencari panjang vektor, silakan tonton videonya, saya taruh di bagian sini ya. Oke ya. Maka panjang vektor U sama dengan akar 5. Begitu juga dengan vektor V. Panjang vektor V sama dengan akar dari min 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat, maka hasilnya vektor V sama dengan akar 21. Maka ketiga hal yang kita perlukan sudah ada, kita substitusikan ke rumus. Cos theta sama dengan vektor U kali titik vektor V bahagi panjang vektor U kali panjang vektor V. Maka 0 bahagi dengan akar 5 kali akar 21. Kita tahu bersama bahwa 0 bahagi dengan hasil di bawah ini, hasilnya tetap 0. Maka cos theta sama dengan 0. Tetapi yang kita perlukan adalah theta. Maka theta sama dengan cos pangkat min 1, 0. Atau dibaca arc cos 0. Atau kita carinya seperti ini. Cos berapakah? Ini pangkat min 1 artinya begini. Cos berapakah yang hasilnya 0? Lagi ya, cos berapakah yang hasilnya 0? Kita tahu bersama bahwa cos 90 hasilnya 0. Oh, berarti tetanya adalah 90 derajat.
Jadi theta sama dengan 90 derajat. Oke, boleh ya teman-teman ya? Nah, saya juga punya cara yang kedua. Menggunakan rumus yang kedua tadi, cos theta sama dengan X1 X2 tambah Y1 Y2 tambah Z1 Z2 bahagi dengan panjang vektor pertama kali panjang vektor kedua. Maka kita substitusikan X1 X2, Y1 Y2 dan Z1 Z2, maka jadilah seperti ini. Maka kita dapati bahwa cos theta sama dengan 0 bahagi dengan akar 5 kali akar 21. Nah, kita juga bisa mencari akar 5 kali dengan akar 21. Tetapi kita tahu bersama bahwa 0 bahagi dengan hasil di bawah ini kan tetap 0. Berarti cos theta sama dengan 0. Maka theta sama dengan cos pangkat min 1. Atau dibaca arc cos 0. Maka cos berapakah yang hasilnya 0? Hasilnya adalah 90. Supaya cocok ya. Cos theta, cos 90. Cos 90 kan hasilnya adalah 0. Oh, berarti tetanya adalah 90 derajat. Boleh ya teman-teman ya? Oke. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui titik A 3,-1, titik B 5,-2, dan titik C 0,-1. Tentukanlah sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, kalau ketiga titik ini saya gambarkan di koordinat kartesius, maka akan membentuk sebuah segitiga. Kira-kira segitiga seperti ini. Nah, yang akan kita cari adalah sudut A, sudut B, sudut C. Berarti kita perlu vektor AC, vektor AB, dan vektor CB. Nah, maka dari ketiga titik ini dapat kita tentukan vektor-vektornya. Yang pertama, vektor AC. Ingat, akhir kurang awal. Berarti vektor C kurang vektor A. Berarti 0 min 1 kurang 3, 1. Maka 0 kurang 3 adalah min 3. Min 1 kurang 1 sama dengan min 2. Nah, dengan langkah yang sama kita tentukan vektor AB sama dengan, ingat akhir kurang awal berarti vektor B kurang vektor A. Berarti 5 min 2 kurang 3, 1. Maka vektor AB sama dengan 2 min 3. Maka dengan cara yang sama juga kita cari vektor CB. Maka vektor CB sama dengan vektor B kurang vektor C, berarti 5 min 2 kurang 0 min 1. 5 kurang 0, 5. Min 2 kurang min 1 berarti min 2 tambah 1. Berarti 5 min 1. Jadi, vektor AC sama dengan min 3 min 2. Vektor AB sama dengan 2 min 3. Dan vektor CB sama dengan 5 min 1. Oke, maka kita cari dulu sudut A. Maka kalau sudut A, kira-kira kalau saya gambarkan, jadi gambarnya seperti ini. Lihat sudut A ya ini ya. Sudut A, sudut yang di sini. Berarti yang kita perlukan adalah vektor AC dan vektor AB. Nah, rumusnya akan menjadi seperti ini. Cos A sama dengan vektor AC kali titik vektor AB bahagi panjang vektor AC kali panjang vektor AB. Maka kita cari dulu perkalian titik dari vektor AC dan vektor AB sama dengan X1 X2 tambah Y1 Y2. Ingat, karena ini cuma 2 dimensi berarti Z-nya tidak ada ya. Maka min 3 kali dengan 2 tambah dengan min 2 kali min 3. Berarti hasilnya adalah 0. Maka sekarang kita cari panjang vektor AC sama dengan akar dari min 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat berarti sama dengan akar 13. Dengan cara yang sama kita cari vektor AB berarti akar dari 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat berarti sama dengan akar 13. Maka kita sudah ketemu dengan 3 hal yang kita perlu. Maka cos A sama dengan vektor AC kali titik vektor AB bahagi panjang vektor AC kali panjang vektor AB. Maka kita substitusikan nilainya. Kita ketahui bersama bahwa akar 13 kali akar 13 sama dengan 13 ya. Tetapi 0 bahagi 13 hasilnya tetap 0. Ingat yang kita perlukan adalah sudutnya. Jadi sudut A sama dengan 90 derajat. Nah, untuk mencari sudut B dan sudut C, lakukanlah dengan cara yang sama. Nah, sekarang sudut B. Sudut B berarti sudut yang di sini ya, di kanan sini ya. Nah, berarti yang kita perlukan adalah vektor BA dan vektor BC.
Tetapi yang kita punya adalah vektor AB dan vektor CB. Tetapi kita bisa menentukannya. Nah, BA sama dengan negatif dari AB. Berarti negatif 2 dan positif 3. Nah, ini dia. Begitu juga dengan vektor BC. Negatif dari vektor CB. Berarti negatif 5, positif 1. Maka vektor BC sama dengan negatif 5, positif 1. Maka kita cari dulu perkalian titik dari BA dan BC sama dengan min 2 kali min 5, 3 kali 1. Berarti hasilnya adalah 10 tambah 3 sama dengan 13. Sekarang kita cari panjang vektor BA sama dengan min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 13. Kemudian dengan cara yang sama kita cari panjang vektor BC. Berarti min 5 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar 26. Maka 3 hal yang kita perlukan sudah ada. Maka cos B sama dengan vektor BA kali titik vektor BC bahagi panjang vektor BA kali panjang vektor BC. Maka kita substitusikan nilainya. Cos B sama dengan 13 bahagi akar 13 kali akar 26. Maka akar 13 kali akar 26, kita kali 13 dan 26-nya, kita dapati bahwa akar 338. Akar 338 kita sederhanakan menjadi 13 akar 2. Maka 13 dan 13 kita sederhanakan menjadi 1 per akar 2. Karena bagian penyebutnya mengandung akar, maka kita rasionalkan. Maka cos B sama dengan 1 per 2 akar 2. Ingat yang kita perlukan adalah B-nya. Jadi B sama dengan cos pangkat min 1 dari 1/2 akar 2. Atau cos berapakah yang hasilnya 1/2 akar 2? Kita tahu bersama bahwa cos 45 hasilnya 1/2 akar 2. Oh, berarti hasilnya adalah 45 derajat. Oke ya teman-teman ya? Oke. Nah, dengan cara yang sama kita cari sudut C. Dengan cara yang seperti tadi. Tetapi kita tahu bersama bahwa jumlah dari sudut-sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C hasilnya 180 derajat. Sudut A adalah 90, sudut B adalah 45. Berarti 135 tambah sudut C sama dengan 180. Berarti sudut C sama dengan 180 kurang 135. Maka sudut C sama dengan 45 derajat. Oke, boleh teman-teman ya? Nah, contoh berikut. Diketahui vektor P sama dengan min 3i tambah 4j, dan vektor Q sama dengan 6i tambah 8j. Maka sudut yang dibentuk oleh vektor P dan vektor Q adalah, oke, kita cari dulu perkalian titik dari vektor P dan vektor Q, berarti x kali x tambah y kali y. Maka hasilnya didapat min 3 kali 6 sama dengan min 18. 4 kali 8 sama dengan 32. Berarti vektor P kali titik vektor Q sama dengan 14. Sekarang kita cari panjang vektor P sama dengan akar dari min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar 25. Hasilnya adalah 5. Begitu juga dengan vektor Q. Panjang vektor Q sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Maka kita substitusikan ke rumus. Berarti cos theta sama dengan 14 bahagi dengan 5 kali 10 sama dengan 50. Berarti kita sederhanakan 14 per 50 menjadi 7 per 25. Berarti theta adalah arc cos 7 per 25. Nah, kita tahu bersama bahwa 7 per 25 nilainya tidak ada di tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Maka untuk nilai-nilai seperti ini kita menggunakan bantuan tabel trigonometri atau menggunakan kalkulator sains. Maka dengan menggunakan kalkulator sains didapati bahwa tetanya sama dengan atau mendekati 73,74 derajat. Jadi theta sama dengan 73,74 derajat. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui vektor P sama dengan min 3i topi tambah 2j topi kurang 5k topi. Dan vektor Q sama dengan 7i topi tambah 4j topi tambah 2k topi.
maka sudut yang dibentuk oleh vektor P dan vektor Q adalah A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, C. Sudut tumpul, D. Sudut lurus. Maka kita cari dulu perkalian titik dari P dan Q dengan cara yang seperti biasanya. X kali X, Y kali Y, Z kali Z. Maka kita dapat bahwa perkalian titik dari P dan Q sama dengan min 23. Maka berdasarkan sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kalau hasilnya negatif, berarti sudutnya adalah sudut tumpul. Nah, karena P dan Q, P kali titik Q bernilai negatif, maka sudut yang dibentuk oleh P dan Q adalah sudut tumpul. Oke, boleh teman-teman ya? Boleh ya? Oke. Nah, contoh lagi. Tentukan kosinus sudut dari pasangan vektor A min 23 dan vektor B 1 min 2. Maka cari dulu perkalian titik. Ingat karena cuma 2 dimensi berarti tidak sampai Z ya. Maka vektor A kali titik vektor B sama dengan min 2 kali 1 tambah 3 kali min 2 berarti sama dengan min 8. Kemudian panjang vektor A sama dengan akar dari min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 13. Kemudian panjang vektor B sama dengan akar 5. Kita substitusikan nilainya menjadi min 8 bahagi dengan akar 13 kali akar 5. Akar 13 kali akar 5, 13 dan 5-nya kita kalikan menjadi akar 65. Berarti karena bagian bawahnya mengandung akar, kita rasionalkan. Berarti menjadi min 8 akar 65 bahagi dengan 65. Yang ditanya hanya cos sudut. Berarti ya sudah, cuma sampai di cos theta-nya saja. Berarti nilainya yang ini yang diminta. Oke? Boleh teman-teman ya? Oke. Demikianlah penjelasan tentang sudut antara dua vektor. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya. Atau ada teman-teman yang ingin menanggapi, silakan ya. Dan jangan lupa juga like dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!